wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'allif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Wa na khususan jami'al mu'allifin wal musannifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal mahad. Khususan jami'a wali songo wa na khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaroh Mbah Hasim Asari Jombang wa ilaroh Mbah Hasan Genggong wa ilaroh Mbah Asad Samsul Arifin Situbondo wa ilaroh Mbah Hamid Pasuruan wa ilaroh Kiai Sidik Jember wa ilaroh Mbah Bisri Mustafa Rembang wa ilaroh Mbah Dula Salam Mbah Kiai Sal Mahfud Hajin wa ilaroh Kiai Arwani Kiai Turaihan Kiai Makmun Kudus wa ilaroh Mbah Abuya Demyati Banten wa ilaroh Kiai Ilyas Ruqyat Abah Anom dan Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya wa khususan Syekh Asyab Dila Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Andi Rahmat bisa. Al-khamisu bermula yang kelima. Minal asma'i nyatanya dari amil-amil, al-amilati yang beramal, amal al-fi'li dengan seperti amalnya fi'ilnya. Yang kelima dari isim lah gampangnya yang bisa beramal seperti fi'ilnya adalah as-sifatul musabbihatu, itu sifat al-musabbihatu yang menyerupai bismil fa'ili dengan isim fa'il. Nah, ini kan istilah bagi anak-anak baru, kan istilah baru ya. Sifat musabbihat. Kadang-kadang ada yang ngomong sifat musabbahat. Kalau musabbihat ya isim sifat yang menyerupai dengan isim fa'il. Kalau musabbahat ya yang diserupakan dengan isim fa'il. Nanti ada keterangannya. Al-muta'addi yang muta'addi ila wahidin kepada satu maf'ul. Maksudnya ila wahidin. Min haitsu annaha dari sisi sesungguhnya sifat musabbihat tusanna itu bisa ditasniahkan apa sifat musabbihat wa tujma'u dan bisa dijamakkan apa sifat musabbihat wa tudzakkaru dan bisa dimudzakarkan apa sifat musabbihat watu annasu dan bisa dimuannaskan apa sifat musabbihat. Kasmil fa'ili bisa ditasniyah jamakkan, mudzakkar muannaskan, kasmil fa'ili seperti isim fa'il. Jadi sifat musabbahat itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Dia juga bisa dimuannaskan, dijamakkan, dimudzakarkan dan muannaskan. Walihadza amilat amalahu. Walihadza dan karena ini tusanna wa tujma' tudzakkar wa tuannas amilat bisa beramal apa sifat musabbihat amalahu dengan seperti amalnya isim fa'il. Wa ingkana dan sekalipun ada, lah itu innya ghoyah. Wa ingkan dan sekalipun ada apa al aslu hukum asalnya ada itu la Allah
Allah ta'mala itu bahwa tidak beramal apa sifat musabbihat an-nasbah pada menasobkan. Alasannya limubayanatiha, karena berbedanya mubayanahnya sifat musabbahat al-fi'la pada fi'il bidilalatiha limubayanatiha, karena menjelaskannya juga sama baik sifat musabbahat al-fi'la pada fi'il bidilalatiha, dengan menunjukkannya sifat musabbahat alat subuti atas makna subut tetap. Jadi sifat musabbahat itu kan hukum asalnya dia tidak bisa mengamalkan, dalam arti mengamalkan nasab. Seperti qa'ada zaidun, kan qa'ada zaidun ya umpamanya, atau mungkin dorufa zaidun, ini fiilnya. Nah ini kan dorufa hanya butuh fa'il, nggak, di sini nggak boleh ada fa'il, nggak boleh ada maf'ul gitu loh. Itu maksudnya subut sifat musabbahat itu tetap pada ma'mul marfu'nya. Tetapi nanti dorufa ini sifat musabbahatnya adalah dorifun. Dorifun itu kalau dalam tasrifan biasa itu anggap aja isim fa'il, kan gitu. Ini bukan, awas jangan terkecoh. Ini bukan apa namanya, bukan amsilatul mubalaghah, wazannya sama. Tuh ngerti? Kan kemarin rahimun ya kan? Nah, di sini bukan, memang disebut namanya sifat musabbahat begitu loh. Jadi dia beramal, tapi ketika fiilnya itu hanya membutuhkan ma'mul marfu, yaitu fa'il, tidak bisa merembet kepada fa'il pada maf'ul. Cuman gitu loh, ketika menjadi sifat musabbahat justru malah bisa beramal seperti isim fa'il gitu loh. Kok kebalik. Kemudian lu isikin. Kemudian walikauniha, dan karena adanya sifat musabbahat ma'khudhatun itu diambil min fi'lin qasirin, dari fi'il qasirin yang qasir. Maksudnya qasir yaitu dia hanya butuh fa'il, tidak bisa ngerembet kepada maf'ul. Waqtasarat, dan apa namanya pendek gampangannya apa sifat musabbahat ala wahidin, atas maf'ul satu. Li'anahu, karena sungguhnya apa namanya wahid aqallu darajatil muta'addi, minimal derajatnya muta'addi. Wa yustaratu, dan disyaratkan li sihhati amaliha, terhadap sah amalnya sifat musabbahat idza tajarradat, apabila sepi dari al, tak tambahin idza tajarradat, apabila sepi dari al apa sifat musabbahat. Maksudnya sepi itu sepi dari al. Apa yang yustaratu al-i'timadu, bersandar ala wahidin, atas salah satu, mimma, dari keterangan sabako yang telah lalu, apa ma lal hal wala awil istiqbal, itu la gitu ya, ada yang lil gak? Jadi maksudnya kalau sifat musabbahat apa namanya, sifat musabbahat ini enggak kemasukan al, maka dia beramal, tapi syaratnya dia harus iktimad. Kemarin kan dalam bab isim fa'il bisa beramal apabila disepikan dari al dan idhofah. Pertama jatuh setelah nafi, ya kan? Jatuh atau jatuh setelah
istifham, atau dia menjadi khobar, atau dia menjadi sifat, kan gitu. Di antaranya lah ada 5 poin. Satu lagi apa? Lupa itu saya. Ada 5 syarat yang ibaratnya menjadi syarat isim fa'il apabila disepikan dari al dan dari al. Nah, sifat musabah juga sama. Itu maksudnya. Li'annaha, karena sesungguhnya sifat musabahat bimakna thubuti itu semakna dengan thubut, ketetapan pada fa'ilnya. Fala makna, maka tidak ada jenisnya makna itu maujud listiratihi, karena disyaratkannya subut. Li'anna ma, karena sesungguhnya sesuatu la yadullu fi'il lafat gampangannya ma isinya, la yadullu yang tidak menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan, la ta'alluqa itu tidak ada jenisnya ta'alluq itu maujud lahu bagi ma bizamani dengan zaman. Sifat musabahat diperhatikan. Ini saya sampaikan aja, masa nggak usah saya tulis karena ya hampir sama. Sifat musabahat itu kan tadi dinyatakan terambil dari fiilnya aja hanya cukup dengan fa'il, tidak bisa ngembet kepada maf'ul, kan gitu. Jadi karena sifat musabahat itu mau menunjukkan makna, tidak mempunyai makna hadas, dalam arti hadas yang bisa muta'addi, maka dia tidak bisa tidak ada ta'alluq, bukan kalau tidak bisa ya. La ta'alluqa lahu bizaman. Itu maksudnya li'anna ma la yadullu ala hadasin la ta'alluqa lahu bizaman. Udah, sekarang definisinya. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud biha dengan sifat musabahat, ma itu kalimat istaqo yang pecah apa ma, yang muncul apa ma, mim masdari fi'lin lazimin, dari masdarnya fi'il yang lazim, liman bagi orang, koma yang melakukan, siapa man bi dengan fi'lu, ala makna subuti, atas makna subut. Subut itu sifat yang permanen, ketetap. Ya subut gini aja, subut itu lebih pasnya di samping makna subut kan maknanya tetap awalnya. Maksudnya subut sifat musabahat itu adalah sifat permanen yang dimiliki oleh orang yang disifati. Umpamanya sifat bagus. Bagus ini dorif aja lah, seperti ini kan dorifun atau khasanun. Ada nggak kalau orang itu bagus kalau habis mandi? Aduh, Sandi mah bagus kalau habis mandi. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ya enggak ada, namanya bagus ya bagus. Kan gitu kan. Habis tidur kalau emang bagus lah bagus saja. Kan ada satu syair. Jamilun jamilun walau ba'da naum, qabihun lawik tasal kulla yaum. Orang cakep mah cakep aja walaupun habis tidur. Tapi kalau jelek aja walaupun tiap hari mandi. Gitu kan. Nah kan ada istilah, maka jadi maksud subut di sini itu adalah sifat yang melekat, yang menetap pada yang disifati, itu katanya sifat musabahat. Jadi sifat musabahat diperhatikan adalah lafadz yang keluar dari mustaknya masdar. Kan kemarin dinyatakan memang mana asalnya adalah masdar, sumber asal dari semua kalimat itu ya memang masdar gitu loh. Nah, mastaqo mim masdari fi'lin laziman liman qoma bi ala mana subut. Ya, itu tadi seperti lafadz dorif atau ya semakna dengan hasan juga bagus juga mananya. Ini hasanun. Dorifun hasanun. Nah, itu loh. Itu maknanya sama. Dorif ya hasan ya dorif itu maksudnya. Jadi hasan ini adalah keluar dari, kan kalau ditasrif hasuna yahsunu apa? Hasana yahsunu apa? Hasana yahsunu husnan lah. Lah iya kan? Ada juga yang memang hasana yahsunu hasanan.
Jadi wa mahsanan fahuwa hasanun sama. Begitu juga dorufa yadrufu dorofatan wa madrofan fahuwa dorifun. Maka segat bab yang kelima dalam sorof itu loh, yang faula yafulu, nah, itu kan rata-rata lazim kan, walaupun nggak semuanya gitu loh. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian dia mempunyai makna subut, maka nanti bawahnya tuh ada keterangannya. Kahasanin wa dorifin, seperti lafadz hasan wa dorifin dan dorif, maknanya bagus tadi. Fa inna kullan, maka sesungguhnya masing-masing minhuma dari hasan dan dorif, sifatun itu isim sifat, maksudnya sifatun isim sifat, mustaqotun yang keluar, gampangannya yang mustaq, yang muncul, liman bagi orang, koma yang melakukan siapa, liman bihi dengan man apa al fi'lu perbuatan, ala makna subut atas makna ketetapan. Makna zaidun hasanun, karena bermula maknanya lafadz zaidun hasanun, zaidun bermula zaid, hasanun itu bagus, tampan, cakep, maku. Subutul hasani itu menetapkan sifat hasan, sifat baik lahu kepada zaid. Wastimroruhu, dan berlangsungnya, kontinunya hasan, sama aja, istimrar itu bisa diartikan terus menerus, kontinu. Fi sairi auqati wujudihi, dalam semua waktu-waktu wujudnya zaid. La annahu, tidak sesungguhnya sifat hasan, cakep, mutajaddidatun itu yang silih berganti, gampangnya begitu, kadang cakep kadang jelek, kan nggak ada kan, beda kalau sandi mah, kadang beras kadang ketan, terusannya apa? Nah itu aja lu terusin dewek. Nah iya kan, wahadisun dan baru. Jadi cakep ya. Nih perhatikan, satu tulis aja gak apa-apa. Ada kata-kata zaidun hasanun, bermula zaid, hasanun itu bagus. Ini zaidun hasan, ini berlakunya adalah istimror, gitu loh. Maksudnya istimror itu apa? Terus menerus. Enggak, kadang-kadang zaid cakep, kadang-kadang jelek, lagi kena setannya ya jelek, lagi kena demitnya ya cakep, enggak. Tapi sifat hasan yang melekat pada zaid itu istimror, dalam arti terus menerus, tidak mutajadid. Mutajadid itu kadang ada kadang enggak, itu maksudnya. Oke. Mana tadi? Fa idza urida, maka apabila dikehendaki apa al khudusu, makna khudus baru, huwilat, maka digobah apa sifat musabbahat ila bina ismil fa'ili, kepada binanya isim fa'il. Wakila hasinun. Jadi kalau tadi kan dinyatakan sifat musabbahat itu kan sifatnya permanen, maksudnya sifat yang melekat pada zaid, seperti hasan ini yang melekat terus menerus, kan gitu kan. Rahmat bangunin, admin tidur payah pada. Kalau kok dikehendaki kadang bagus kadang jelek, maka digubah kepada wazannya isim fa'il. Dorifun ya berarti dorifun, begitulah. Berarti kalau dorifun ya berarti begini. Kalau hasanun ya berarti ha. Tuh, kalau sarahnya begitu. Loh ya kan? Kalau dikehendaki makna ha hudus, gitu loh. Ya itu enggak permanen. Maka lihat selanjutnya. Wakila, dan dikatakan apa yang kila hasinun, ialah hasinun. Wa ala hadzal qiyas, dan atas ini qiyas, farihun wa farihun. Kalau farihun orang yang bahagia, orang yang selalu enjoy terus. Nah, kalau digobah berarti farihun. Nah itu ngerti wazan fa'ilun. Wajaziun, wajaziun. Kalau jaziun orang yang ngersula, ngersulanya permanen. Tapi kalau jaziun, ngersulanya kudus, gitu loh. Jelas ya? Bisa dibedakan kan ya? Mana itu wazannya segot
sifat musabbahat dan mana segatnya isim fa'il. Tanggung itu wali ma'mulatiha, dan itu tetap bagi makmulnya sifat musabbahat salasu halatin. Santi gak ngaji ya? Apaan? Nangis. Kira nangis. Nah, ini yang paham Santi sebenarnya. Santinya malah ada acara. Wali ma'muliha, dan itu tetap bagi makmulnya sifat musabbahat salasu halatin, bermula 3 beberapa kondisi atau keadaan. La yakhlu, yang tidak samar, an ihdaha, la yakhlu, yang tidak samar, tidak sepi. La yakhlu, yang tidak sepi apa makmuluha, makmulnya. Makmul itu lafadz yang sesudah sifat musabbahat. An ihdaha, dari salah satu salasu halat. Al-ula, bermula yang pertama. Ar-raf'u, itu membaca rofa. Ini agak sulit ya, tolong diperhatikan. Ar-raf'u lahu. Ar-raf'u itu membaca rofa lahu bagi makmul. Imma alal fa'iliyati, ada kalanya atas sebagai fa'il. Nahwu marartu birajulin hasanin wajhuhu. Marartu, berjalan siapa saya, birajulin, dengan seorang laki-laki, hasanin, yang tampan, apa wajhuhu. Nah itu ya, makmulnya itu wajhuhu dibaca rofa. Wadorifun, dan itu yang bagus, apa lafzuhu, ucapannya rojul. Au alal badaliyati, atau atas sebagai badal, minat domiri, dari domir, fiha, di dalam sifat musabbihat, ba'da tahwili isnadiha, setelah mengubah isnadnya sifat musabbihat ilahi, kepada domir. Udah satu-satu dulu dah. Ini saya hapus ya. Udah ini kan ya. Udah ini aja dah. Udah hapus lah biar enak. Mamanya nih, marartu birajulin hasanin wajhuhu. Berarti kan makmulnya sifat musabbahat itu boleh dibaca 3. Makmulnya itu lafadz sesudah sifat musabbahat. Ini kan contohnya, marartu, saya berjalan, birajulin, bertemu dengan seorang laki-laki, sifatnya rajul, hasanin, yang. Lah ini loh, hasanin kan sifat musabbahat. Lafadz sesudahnya itu kan berarti namanya apa? Makmul. Lah ini boleh dibaca rofa sebagai fa'il. Siapa wajhuhu? Ini loh, wajhuhu. Nih baca rofa. Tuh jelas. Nanti ada yang dibaca jer, ada juga yang dibaca nasab. Itu yang pertama. Jadi makmul dalam arti lafadz yang sesudah sifat musabbahat boleh dibaca 3. Yang pertama dibaca rofa. Oke, jelas ya? Gampang itu. Wasani'atu, dan bermula yang kedua, an-nasbu, itu membaca nasab. Imma alat tasbihi, ada kalanya atas diserupakan, bil maf'uli bihi, dengan maf'ul bih. Ingkana, jika ada apa makmul, ma'rifatan, itu isim ma'rifat. Ma'rifatnya bi'al, oleh al, au bil idhofati, atau idhofah. Nahwu marartu birajulin hasanil, nah itu wajha, au hasanin wajhahu, au alaihi wa alaihi, au ala tamyiz wa alaihi, dan atas nasab, au ala tamyizi, atau atas tamyiz. Ingkana, jika ada apa makmul, nakiratan, itu berupa isim nakirah. Nahwu marartu birajulin hasanin wajhan. Marartu, berjalan siapa saya, birajulin, dengan laki-laki, sifatnya rajul, hasanin, yang tampan, apanya, wajhan, itu tamyiz. Tanggung deh nanti biar nulisnya sekalian. Wasalisatu, enggak satu-satu dah. Perhatikan,
Ini kan makmul ya. Kita bicara makmulnya sifat musabbihat kan gitu. Nah, itu ada 3. Yang pertama ini. Tadi apa pertama? Kurang ini. Dibaca rofa. Sekarang yang kedua. Dibaca nasob. Nasob ini ada macam-macam. Nasob sebagai maf'ul bih kalau isim ma'rifat. Dan dibaca nasob sebagai tamyiz kalau isim nakirah. Nah, makanya ini kudu diperhatikan. Maror tuh mana tadi? Biar contohnya sama aja. Maror tuh birajulin hasanin al-wajha. Maror tuh birajulin hasanin. Nah ini hasanin al-wajha. Nah ini ma'rifat, tapi ma'rifatnya oleh al. Boleh juga marartu birajulin hasanin wajhahu. Wajhahu ini loh, dimudhofkan kepada hu, ma'rifat. Cuman ma'rifatnya ini mudhof. Rapat ngantuk mulu sih ya. Kalau yang atas ma'rifatnya adalah kemasukan al, paham nih? Ma'rifatnya kan boleh 2. Boleh kemasukan al, boleh juga dimudhofkan. Dua-duanya dibenarkan. Nah, nasab yang kedua boleh sebagai tamyiz. Ya. Ini kalau ma'rifat. Kalau nakirah nasab tapi dibaca tamyiz. Contohnya sama, marartu birajulin hasanin wajhan. Nah itu loh. Ini boleh 2. Pertama maf'ul diserupakan dengan maf'ul bih. Yang kedua menjadi tamyiz. Itu cara mentarkibnya. Maka agak jelimet ini. Sedikit tapi banyak isinya. So gitu loh. Oke. Yang terakhir wasalisatu dan bermula yang ketiga. Al jarru itu membaca jer alal idhofati atas sebagai idhofah. Disandarkan bil mudhofi oleh isim mudhof. Nahwu marartu birajulin hasanil wajhi. Marartu berjalan siapa saya birajulin dengan seorang laki-laki hasanil wajhi yang cakep mukanya. Illa idza kanat, kecuali jika ada apa sifat musabbahat bi'al dengan al. Wahwa hale bermula makmul arin itu sepi anha dari al. Fala tajurro, awas harokatnya yang benar. Fala tajurro, maka jangan membaca jer siapa kamu pada makmul. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan Zaidun al hasanu wajhihi, enggak boleh. Wala Zaidun harokatin yang benar ya, itu sulit, serius ini sulit sekali, apalagi bagi pemula. Wala Zaidun al hasanu wajhi abi, enggak boleh. Wala Zaidun al hasanu wajhi abin, enggak boleh. Itu semuanya enggak boleh. Wala Zaidun al hasanu wajhin bil jari dengan dibaca jer. Fisain, nanti saya jelaskan, ini sulit sekali. Fisain dalam sesuatu limtina'i idhofatima, karena tercegahnya memudhofkan lafat fihi yang itu tetap di dalam ma'al bermula al ila syai'in pada sesuatu yang lain. Min dzalika, dari itu al. Wat tafsil dan bermula memperinci bainal ma'rifati wan nakirati, antara ma'rifat dan nakirah. Madhabun basriyun, itu madhab basriyun yang bangsa Basroh, aliran Basroh yang nih tadi kan dirinci nih, ada ma'rifat ada nakirah. Ini menurut ulama-ulama Basroh gitu loh. Wadhaba dan berpendapat siapa al-kufi, madhab kufi Kufah
ila anna nasba pada sungguhnya membaca nasab alat tamyizi atas tamyiz fil jami'i. Oh, wadaba ila anna nasba alat tamyiz fil jami' li'an alat tamyizi fil jami' li'annahu karena sungguhnya tamyiz ya juzu itu menang apa boleh apa tamyiz apa ta'rifuhu mentakrifkan tamyiz. Udah titik, perhatikan. Yang terakhir ini sulit. Banyak ini kalau saya buat contoh juga banyak banget nanti. Yang ketiga, makmulnya boleh dibaca jer. Ya, dengan syarat, perhatikan. Syaratnya sifat musabahatnya tidak ada al, lafadz sesudahnya bebas. Contohnya marortu, perhatikan ya, ini sulit loh. Birajulin hasanil wajhi. Boleh, atau hasani wajhin boleh, atau ini boleh. Di situ nggak ada, saya tambahin aja. Ini nggak ada alnya. Loh, jelas. Maka ini boleh dibaca jer. Ini loh jer. Wajhin, wajhi abihi, ya kan? Umpamanya, nah itu yang tambahannya. Yang berikutnya itu kalian mutolaah Yasin, yang lain juga ya di mutolaah. Jadi illa idza kanat as-sifatu bi'al wa huwa arin anha. Nah, perhatikan. Ini sulit, ini kata kuncinya. Kecuali ya sifat musabbahat ada alnya. Ini kan tadi makmulnya. Perhatikan. Ini kan tadi disebut makmul. Makmulnya tidak ada al. Mari kan bunyinya kan berarti begini. Ini saya hapus biar enggak. Nah, nih, kalau begini nggak boleh. Al hasani, biar biasa cocok sama itu udah, biar urut. Fala yuqalu Zaidun al hasani wajuhu, mamanya. Ya, itu satu. Wala Zaidun al hasanu wajhu abihi. Al hasanu wajhu abihi. Zaidun al hasanu wajhu abin. Al hasanu wajhu abin. Yang terakhir al hasanu wajhin. Nah, perhatikan. Ini nggak boleh. Kan di sini mubtada'nya umpamanya tadi Zaidun. Kan gitu kan? Zaidun bermula Zaid. Ini kemarilah biar abihi ya. Zaidun bermula Zaid itu al hasanu. Ada alnya bukan nih? Semuanya ada al. Isim sifatnya ada al ya. Perhatikan. Sementara makmulnya ada alnya apa enggak? Enggak ada. Ini enggak boleh dibaca al hasanu wajhi. Ini enggak boleh. Salah semua. Itu jelas. Boleh membaca jer apabila di sini enggak ada alnya, di sini ada alnya, atau sama-sama enggak ada. Sebenarnya ini kaitannya bab idhofah. Boleh di sini al hasanil wajhi masih boleh. Kalau di sini ada, di sini ada. Perhatikan, maka ini masih khilaf. Tapi yang jelas-jelas nggak boleh seperti ini. Di sini ada, maksudnya sifat musabbahat. Ini kan mau dimudhofkan kemari. Isim mudhofnya ada al, apalagi makmulnya ini nggak ada al. Itu bertentangan dengan kaidah idhofah. Jadi memudhofkan itu nggak gampang. Kan harus ini. Isim mudhof itu kan harus disepikan dari al, kecuali isim sifat.
gitu loh. Nah, ketika ada alnya, maka yang ketiga membaca jer, makmulnya sifat musyabahat tidak boleh. Jelas ya? Oke deh, nggak bisa saya paksakan ini. Kalau saya paksakan, nah ini tutupnya mana tadi mat? Ngumpet deh. Ini nggak bisa saya gas. Kalau saya gas keder. Kalau nggak nanti, ini kan malam Kamis ya, biasanya kan ngaji. Nah kalau nggak nanti paling nggak menghabiskan itu aja lah. Wa'lam nyampe titik. Kalau saya gas habis, wah nangis Aska, ya kan? Ya kalau enggak nanti tambahin wasadisu nggak apa-apa. Cuman nggak saya paksakan. Kalau ini sulit loh ya. Ini yang ketiga ini di Mutolaah Yasin. Ya Jun, ngerti Jun? Yang ini loh yang tidak boleh tadi. Supaya kalian betul-betul menguasai masalah benar-benar. Oke. Nanti dilanjut insya Allah habis maghrib karena habis sisa ada pengajian. Dan itu bersama-sama dengan doa kebetul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.